بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: faslun, pasal yang berikutnya. Wa yustahabbul iktharu min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin, dan disukai memperbanyak membaca ayat kursi pada setiap keadaan, pada setiap mawatin, pada seluruh keadaan. Sebab ayatul kursi merupakan a'zamu ayat, ayat yang paling agung yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan barang siapa yang membacanya, syaitan tidaklah mendekatinya. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjaga zakat al-fitr di bulan Ramadan. Dalam cerita yang sangat panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan syaitan yang mengajarkan pada Abu Hurairah untuk membaca ayatul kursi pada malam tersebut. Apabila dia membacanya, maka syaitan tidaklah mampu mendekatinya sampai di pagi hari. Wa ayyaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firashih, dan hendaklah seseorang membaca ayatul kursi setiap malam apabila dia mendatangi tempat pembaringannya sebelum dia tidur. Wa ayyaqra'al mu'awwidhataini 'aqiba kulli salatin, dan hendaklah dia membaca al-mu'awwidhatain, membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap kali selesai mengerjakan salat. Ini satu hal yang disunnahkan. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, dan telah sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku, an aqra al-mu'awwidhataini dubura kulli shalah, agar aku membaca al-mu'awwidhatain setiap kali selesai mengerjakan salat. Yang dimaksud dubura kulli shalah, yakni sesudah salam, di luar salat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Walhasil bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Akan tetapi di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang ma'ruf bahwa dia adalah seorang perawi yang lemah
Abdullah bin Lahi'ah. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, mungkin Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini disebabkan karena ada jalan-jalan yang lain, sehingga hadis ini membutuhkan pembahasan. Walhasil bahwa yang terkandung di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan tentang dianjurkannya seseorang untuk rutin membaca Al-Falaq dan Suratun Nas selesai dia mengerjakan salat. Faslun, pasal yang berikutnya, yustahabbu an yaqra'a 'inda an-naumi ayatul kursi. Dianjurkan pula membaca pada saat dia akan tidur ayatul kursi. Wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain wa akhir suratil Baqarah. Ayat-ayat ini dianjurkan kita untuk membacanya. Ayatul kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, kemudian akhir dari suratul Baqarah. Maksudnya adalah 2 ayat terakhir, Amanar Rasul dan seterusnya. Fahada mimma yuhtammu bihi, dan ini termasuk perkara yang diperhatikan. Wa yata'akkadu li'tina'u bih, dan sangat ditekankan untuk diperhatikan. Limadha anta tadhhak? Hati-hati yang kelihatan giginya. Nah, faqad thabata fihi ahaditsu sahihatun an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dan telah thabit dalam hadis-hadis yang sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah. Ada 2 ayat yang terdapat pada akhir suratul Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca kedua ayat ini pada satu malam, maka sudah mencukupi bagi dia. Mencukupi. Yani dia akan dipelihara, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala jama'atun min ahli al-ilm, berkata segolongan dari kalangan para ulama, yang dimaksud kafatah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupi dia, ay kafatahu an qiyamil lail, telah mencukupi dia untuk bangun salat di malam hari. Yakni bisa menggantikan status salatul lail menurut pendapat ini. Wa qala akharun kafatahu al-makruha fi lailatih. Para ulama yang lain mengatakan yang dimaksud bahwa 2 ayat itu mencukupinya, yaitu akan mencukupinya dari perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci pada malam itu. yakni dia dipelihara, dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan anjuran untuk membaca kedua ayat ini pada setiap malam. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir al-ayah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana kulla lailatin yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam beliau membaca qul huwallahu ahad dan Al-Falaq serta suratun Nas. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau meletakkan kedua telapak tangannya lalu dilekatkan ke mulutnya, lalu beliau membaca ketiga surah ini, lalu disapukan ke seluruh tubuh.
Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Waqad qaddamnahu fi faslin nafti bil Qur'an, dan telah kita sebutkan dalam pasal yang menjelaskan tentang meniupkan, ya, meniup dengan Al-Qur'anul Karim. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma kuntu ara ahadan ya'qilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'a ayatul kursi." Ya. Aku tidaklah memandang seseorang yang punya akal setelah dia masuk ke dalam Islam, setelah dia menjadi seorang muslim, lalu kemudian dia tidur sampai dia membaca ayat kursi. Ini maksud beliau, seseorang yang tidur dalam keadaan tidak membaca ayatul kursi tidak punya akal, tidak memanfaatkan akalnya dengan baik. Ini adalah suatu hal yang dianjurkan, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala, dan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu pula beliau mengatakan, "Ma kuntu ara ahadan ya'qilu yanamu qabla an yaqra al-ayat ats-thalath al-awakhir min surah al-Baqarah." Aku tidaklah memandang seseorang itu berakal atau memanfaatkan akalnya apabila dia tidur sebelum dia membaca 3 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, yaitu dari firman Allah, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Tambah 1 ayat sebelumnya. Kalau hadis yang telah kita sebutkan tadi muttafaqun alaih, 2 ayat yang terakhir ini sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ditambah dengan surah atau ayat yang berikutnya, tambah ayat sebelumnya, 3 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, disebutkan di sini dari perkataan Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan, isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamurru bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain." Janganlah lewat kepadamu satu malam melainkan engkau telah membaca pada malam itu Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, al-falaq dan an-nas. Lalu Uqbah mengatakan, yaitu sampai di situ, ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai perkataannya wal mu'awwidhatain. Nah, di sini seakan-akan tersambung, padahal tidak. Adapun yang setelah ini adalah ucapan dari Uqbah bin Amir. Berkata Uqbah bin Amir, "Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna." Maka tidaklah datang kepadaku satu malam melainkan aku membaca 3 surah ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadits as-sahihah jilid 2 nomor hadis 891. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala, dan dari Ibrahim an-Nakhai beliau berkata, "Kanu yastahibbuna an yaqra'u haula'i suwar kulla lailatin 3 marrat." Adalah para ulama salaf, mereka menyukai membaca surah-surah ini setiap malam 3 kali. Qul huwallahu ahad dan al-falaq an-nas, al-mu'awwidhatain. Isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Wa an Ibrahim aidan, dan juga dari Ibrahim, yakni Ibrahim bin Yazid an-Nakhai,
Beliau mengatakan kanu yu'allimunahum. Adalah mereka para ulama salaf, mereka mengajarkan kepada orang-orang yang lainnya, kepada murid-muridnya, idza awau ila firashihim ay yaqra'ul mu'awwidzatain. Apabila mereka mendatangi tempat pembaringan mereka, hendaklah mereka membaca al-mu'awwidzatain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumara wa bani Israil. Dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur sampai membaca surah Az-Zumar dan suratul Isra, Bani Israil. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, alhasil disebutkan di sini beberapa ayat dan surah yang dianjurkan bagi seorang muslim yang hendak tidur. Sebelum dia tidur hendaklah dia membaca ayat-ayat dan surah ini. Apa yang dianjurkan untuk dibaca? Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? 3 kali. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Surah apa? Ayatul Kursi. Hasan, ndaka jundi. Apa lagi yang dianjurkan? Hendak. Anta. Dua ayat apa? 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Sant, barakallahu fiik. Daka Muslim. Az-Zumar dan suratul Isra. Naam. Fattaqullaha mastata'tum ya akhwan. Masyaallah. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yustahabbu an yaqra'a idza istayqadha min naumihi kulla lailatin akhir Ali Imran. Dan disukai seorang untuk membaca apabila dia bangun dari tidurnya setiap malam. Maka dia dianjurkan pada saat dia bangun dari tidurnya untuk membaca akhir dari surah Ali Imran. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard" ila akhirih, sampai terakhir dianjurkan untuk membaca ini. Waqad thabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqadha. Dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akhir-akhir dari surah Ali Imran apabila beliau bangun dari tidurnya. Nah, itu dijelaskan dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, kisah tentang tidurnya Abdullah bin Abbas di rumah bibinya Maimunah bintul Harith. Pada saat itu adalah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Masyaallah. Maka ini menunjukkan ya ikhwan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas makarimul akhlaq. Nah, menjaga ibadah, menjaga zikrullah dalam keadaan bagaimanapun. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah senantiasa lisanmu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari kita bangun, kita telah berzikir. Terus seperti itu. Setiap kali kita melakukan aktivitas, masing-masing ada zikir-zikirnya.
antum baca kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Hisnul Muslim, kitab-kitab yang lainnya yang di sana memuat zikir-zikir, subhanallah. Ya, yang demikian ini akan menyadarkan pada kaum muslim bahwa sesungguhnya kehidupan seorang muslim itu setiap harinya adalah zikrullah. Zikir. Masuk WC berzikir, keluar dari WC juga berzikir, masuk ke dalam masjid berzikir, keluar dari masjid berzikir, di dalam masjid juga ibadah. Terus seperti itu kegiatan mereka setiap harinya. Mau makan berzikir, na'am. Setelah makan merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Dan begitu seterusnya sampai dia mau tidur, membaca ayat-ayat, membaca surah, membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu tidur. Dan begitu seterusnya. Subhanallah. Maka ini menunjukkan keindahan Islam yang senantiasa mengatur kehidupan manusia dan membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal yang berikutnya, fima yuqra'u 'indal marid. Apa yang dibaca di dekat orang yang dalam keadaan sakit. Yustahabbu an yaqra'a 'indal marid bil Fatihah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih fiha. Dianjurkan membaca di sisi orang yang dalam keadaan sakit untuk membaca Al-Fatihah, yakni ruqyah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah, bukankah engkau mengetahui bahwa memang itu adalah surah Ar-Ruqyah, suratul Fatihah. Hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang tersengatnya kalajengking oleh salah seorang pimpinan kaum. Lalu kemudian diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yustahabbu an yaqra' indahu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dianjurkan untuk dibacakan pada orang yang sakit suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ma'an nafthi fil yadain, disertai dengan meniupkan pada kedua tangan. Telah kita sebutkan hadisnya. Faqad thabata dzalika fi sahihain min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu dari perbuatannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qad taqaddama bayanuhu fi faslin nafsi fi akhir al-bab alladhi qabla hadha, dan telah terdahulu penjelasannya dalam pasal yang menjelaskan tentang meniup, ya, pada saat membaca 3 surah ini pada akhir bab sebelum pembahasan ini. Wa an Talha bin Musarrif qala kana yuqal, dan dari Talha bin Musarrif beliau mengatakan adalah disebutkan, innal marida idza quri'a 'indahu al-Qur'anu wajada lidzalika khiffatan, bahwa orang yang dalam keadaan sakit apabila dibacakan di dekatnya Al-Qur'an maka dia akan merasakan ringan. Nah, fadakhaltu ala Khayzamah wa huwa maridun, maka aku pun masuk ke tempatnya Khayzamah dalam keadaan beliau sakit. Ya, ini ucapannya Talha bin Musarrif. Faqultu inni araka al-yawma salihan. Lalu ketika aku masuk kepada Khayzamah, aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku melihatmu sekarang ini kok kamu dalam keadaan sehat. Faqala innahu quri'a 'indil Qur'an. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya telah dibacakan tadi di sisiku Al-Qur'anul Karim. Nah, benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'anul Karim, yang Al-Qur'anul Karim itu adalah syifa, penyembuh, yang menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Ya. Intinya adalah penyakit hati, rohani. Menyembuhkan penyakit-penyakit yang terdapat dalam hati seorang dari kesyirikan, bid'ah, dengan Al-Quran Al-Karim. Demikian pula dapat menyembuhkan penyakit jasmani, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala
boleh dan dianjurkan untuk dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Surah ruqyah. Nah, dan itu telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril membacakan pada beliau al-mu'awwidzatain pada saat beliau disihir oleh Labid bin al-A'sam, seorang tokoh munafikin sekutu Yahudi. Nah, dan beliau meruqyah para sahabat. Para sahabat meruqyah dengan surah Al-Fatihah dan yang lainnya, dan tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Menunjukkan boleh. Bahkan takrir, pernyataan setuju dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau mengatakan, "Man arada an yanfa'a li akhihi falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang hendak memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia melakukan. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekarang ini sangat banyak sekali praktek-praktek ruqyah yang menyelisihi petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Berbagai macam praktek ruqyah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Membuka klinik ruqyah. Ya. Nah, menjadikan ruqyah sebagai profesi tersendiri. Kalau di sana ada dokter di bidang kulit, ada dokter khusus di bidang tulang, ada dokter khusus di bidang ini dan itu, ada dokter khusus di bidang ruqyah. Subhanallah. Ini bukan suatu hal yang dianjurkan dan disyariatkan. Ruqyah adalah perkara ibadah. Berbeda dengan masalah ilmu kedokteran, ilmu umum. Silahkan. Nah, tapi ruqyah perkara ibadah. Di dalamnya seorang membaca firman-firman Allah, di sana ada adab-adabnya. Nah, dan tidak pernah dinukilkan dari para ulama salaf. Di antara mereka ada yang dikenal sebagai dokter ruqyah, atau insinyur ruqyah, atau lulus pelajaran ruqyah S1, S2, atau yang semisalnya. Tidak diketahui sama sekali. Nah, siapa yang sakit, kalau dia mampu meruqyah dirinya, dia sendiri yang meruqyah dirinya. Dia tidak mampu, orang lain yang meruqyah, siapapun. Nah, tanpa dijadikan sebagai mata pencaharian atau profesi tersendiri. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini pelanggaran. Ruqyah secara berjamaah. Ya, orang yang tidak kemasukan jadi kemasukan. Mestinya menyembuhkan, ini mendatangkan penyakit. Allahumma musta'an. Ya, dan banyak lagi. Demikian pula para ulama mengingkari cara-cara meruqyah dengan berdialog dengan jin. Kalau orang memasukkan jin diajak berdialog. Nah, ini diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak pernah dinukilkan demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ini amalan bid'ah. Bacakan padanya Al-Quranul Karim. Warawal Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah bi isnadih, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanadnya, anna Ar-Ramadi radhiyallahu an kana idza ishtaka syai'an qala, bahwa Ar-Ramadi mungkin yang dimaksud oleh beliau adalah Ahmad bin Mansur, ya, salah seorang dari teman-teman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Yahya bin Ma'in. Adalah beliau jika merasakan sakit, qala, maka beliau mengatakan, hatu ashabal hadis, datangkanlah para periwayat-periwayat hadis. Fa idza hadaru qal, apabila mereka telah hadir maka dia mengatakan, iqra'u alayyal hadis, bacakanlah kepadaku hadis. Fa hadza fil hadis fal qur'ana aula, maka ini dalam hal membaca hadis, namun kata beliau membaca Al-Qur'an lebih utama. Nah, namun karena semangatnya beliau dalam menuntut ilmu hadis, maka ketika beliau mendengarkan hadis tersebut, ya, maka dia merasakan suatu hal yang menyebabkan dengan penyakitnya. Nah, dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, ya, dari hadis tersebut, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Faslun fima yuqra'u 'indal marid, pasal yang berikutnya, apa yang dibacakan kepada orang yang mati. Qala al-ulama'u min ashabina wa ghairihim, berkata para ulama dari sahabat-sahabat kami dan selain mereka,
yustahabbu an taqra'a 'indahu Yasin. Dianjurkan untuk kamu baca di sisi orang yang telah mati itu surah Yasin. Ya. Di hadits Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang matinya kalian. Begitulah yang mereka pahami. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i fi amal al-yawm wal lailah wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam amal al-yawm wal lailah dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Utsman. Dia dan ayahnya adalah perawi yang majhul. Nah, yang anehnya mereka-mereka yang menganjurkan baca surat Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal, mereka membawa riwayat ini tapi tidak dikomentari. Ini riwayat Abu Daud, ini riwayat An-Nasai, sehingga dianggap oleh sebagian kaum muslimin hadisnya sahih. Padahal tidak demikian. Hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif. Itu pun kalau sahih, bukan yang dimaksud membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati. Karena kalau dia sudah mati tidak memberikan manfaat. Tapi yang dimaksud adalah pada saat dia akan mendekati ajal kematiannya. Itu kalau sahih. Kalau hadis ini sahih, maka yang dimaksud sebelum dia meninggal dalam keadaan diskarat, bacakan Yasin. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang-orang matinya kalian la ilaha illallah. Bukan maksudnya pada saat dia telah meninggal, tapi di saat dia sebelum meninggal, maka kita dianjurkan untuk menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Kalau dia sudah mati, apa manfaatnya? Nah, sebagian mereka orang-orang yang jahil menjadikan hadis-hadis ini sebagai alasan untuk membuat bid'ah-bid'ah. Tahlilan, ya. Kalau bukan tahlilan, yasinan. Nah, setelah mati. Dan bahkan diperluas. Ya, jangan hanya setelah mati, tapi rutin tiap malam Jumat, ya, atau pada munasabah-munasabah tertentu, ada acara-acara tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Mujalidun 'an Sya'bi qala, dan Mujalid meriwayatkan dari Sya'bi dan dia mengatakan, kanatil ansar idza hadaru 'indal mayyit qara'u surat al-Baqarah. Adalah orang-orang Ansar apabila mereka menghadiri orang yang meninggal, mereka membaca suratul Baqarah. Wa Mujalidun dhaif. Mujalid adalah perawi yang lemah. Hadis ini pun tidak sahih. Itu pun bukan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil bahwa riwayat ini lemah. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-8. Masih tersisa satu bab. Kemudian setelah itu kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.